Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arya Dila. Jadi kali ini kita bertemu di pertemuan ketiga ya. Untuk tugas tiga, yakni tugas terakhir pada semester 3 ini. Karena di satu semester tuton itu terdapat tiga tugas ya. Tugas satu, tugas dua, dan tugas tiga. Nah, kemarin kita sudah membahas tugas satu dan dua. Sekarang ini kita ada di minggu terakhir tuton, yaitu minggu ke-8. Dan tugas tiga ini sudah keluar sejak minggu ketujuh ya. Jadi saya baru sempat mengerjakan saat ini. Oke, langsung saja kita bahas, nggak perlu lama-lama ya, karena teman-teman sendiri juga mungkin sudah kenal dengan saya ya. Kalau nggak kenal, saya ulangi lagi. Saya Arya Dila dari eh, Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi, angkatan 23 genap, 2023 genap ya, seperti itu. Oke, lanjut langsung saja kita bisa langsung ke soalnya ya. Bisa dilihat teman-teman di sini kali ini ya tugas kita ada di bab depth first search ya, kemudian breadth first search seperti itu. Di materi itu yang akan kita kerjakan di bahasa pemrograman Java dengan melalui aplikasi VS Studio Code. Ya. Bisa dilihat di sini kita baca soalnya satu. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma depth first search DFS dalam bahasa Java ya. Gunakan graph dengan 7 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6 sampai dengan A7. Dalam kurung tentukan sendiri nilai hubungan antar kode seperti itu. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Ya, jelaskan tahap demi tahap. Nah, tahap demi tahap itu ya ini ya. Kita melakukan rekaman, kemudian nanti setelah ini akan saya jelaskan pengerjaannya seperti apa, teman-teman bisa simak seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search ya, BFS. Ada dua kan ya. Depth first search dan satunya lagi breadth first search dalam bahasa pemrograman Java seperti itu. Dan selanjutnya sama ya, ini gunakan graph dengan 7 node ya, A1 sampai dengan A7. Kemudian lakukan pencarian angka n, terus jelaskan tahap demi tahap. Langsung saja, oke. Oke, langsung saja bisa dilihat di sini kita masuk ke Visual Studio Code ya. Untuk kemudian seperti biasa kita ke view, terus command plate, Java create Java project, Noble tools. Selanjutnya kita pilih folder ya. Pilih folder ini kita, kalau saya itu ada di folder kuliah ini. Nah, kita masuk select project location. Nah, kita input nama foldernya tugas 3 Java. Nah, oke. Nah, ini teman-teman. Sebelum itu kita ganti nama dulu ya. Jadi untuk nama file saya ini ya, kita nanti akan berhubungan ke uh, public list-nya seperti itu ya. Public list-nya seperti apa harus sama supaya tidak mempengaruhi ketika kita running dan debugging seperti itu. Oke, lanjut saja seperti ini, kita hapus semua dulu. Nah, dari sini kita bisa mulai untuk mengoding. Nah, teman-teman, setelah ini saya akan mulai mengoding ya. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat dulu kira-kira apa saja yang akan dilakukan untuk mengerjakan tugas kali ini seperti itu. Oke, akan saya codingkan dulu, nanti akan saya jelaskan satu per satu. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi untuk yang pertama ini ada import Java IO dan import Java util ya. Jadi penjelasannya ini untuk import Java IO sendiri digunakan untuk
operasi input output ya, seperti membaca atau menulis file seperti itu. Meskipun dalam potongan ini belum digunakan secara langsung. Nah, kemudian untuk yang kedua ini ada import Java Util ya. Import Java Util ini digunakan untuk mengakses berbagai kelas seperti itu dalam paket Java Util ya, termasuk scanner ya. Kemudian linked list, array list ini ya, linked list eh, untuk import Java Util sendiri digunakan untuk mengakses berbagai kelas ya dalam dalam paket Java Util, termasuk scanner, linked list, array list dan lain-lain seperti itu. Nah, dalam konteks ini yang digunakan adalah linked list ya, linked list ini, linked list. Nah, kemudian yang kedua itu ada class graph. Nah, class graph ini ya kita membuat kelas bernama graph ya. Graph ya yang mewakili struktur data graph seperti itu. Nah, graph adalah struktur yang terdiri dari simpul ya, nodes atau nodes dan sisi atau edge ya. Edge sisi dan simpul dan sisi, atau nodes dan edge. Nodes itu simpul dan edge itu sisi seperti itu. Kemudian ada yang bagian ketiga ini ya. Nah, kenapa ini kelasnya grab nggak sama seperti nama ini ya? Ya karena ini bukan public, nggak masalah. Kalau misalkan bukan public nggak harus sama seperti itu, karena nama kelasnya saja. Nah, untuk selanjutnya ini ada grab ya. Grab ini grab intv ya, intv. Nah, seperti ini Inggris ini. Nah, privat int, oh ini ya, ini yang ini ya, class grab yang ini private intv ya. Kemudian yang ini private intv ya, itu berfungsi untuk menyimpan jumlah simpul seperti itu, atau vertis dalam graph lah. Kita pakai untuk menyimpan kita pakai v seperti itu. Variabel ini bersifat privat seperti itu, hanya bisa diakses dalam kelas grab saja. Kemudian private linked list integer ini adj kurung ini ya, ini fungsinya untuk array dari linked list itu sendiri ya. Array dari linked list itu sendiri, setiap simpul ini memiliki linked list memiliki linked list sendiri untuk menyimpan daftar simpul tetangga atau yang terhubung dengannya ya, atau terrepresentasi agency list atau daftar keterangan. Nah, ini agensi ya. Nah, kemudian ada private string lagi nih lanjutannya. Untuk private string sendiri labels ini kan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, ini variabel yang saya pakai seperti itu. Nah, label yang digunakan untuk memberikan nama atau identitas pada simpul. Nah, misalnya simpul ya, simpul 0 diberi label 10, simpul 1 diberi label 20 ya, dan seterusnya hingga simpul 6 ya diberi label 70. Ini yang terakhirnya 70. Ini selanjutnya ya kita lanjut ke graph ya. Graph, untuk graph sendiri ini adalah konstruktor, adalah konstruktor metode khusus ya. Ini graph ini metode khusus untuk otomatis dipanggil saat objek graph dibuat seperti itu. Nah, graph intv ini menerima parameter v, yaitu jumlah simpul dalam paragraf ya. Jumlah simpulnya tadi berapa? Ada 6. Nah, selanjutnya untuk v besar sama dengan v kecil. Nah, ini menyimpan nilai v ke dalam variabel anggota v besar. Nah, kecil tadi menyimpan anggota nilai v ke dalam anggota v ya. Jadi nilai v itu tadi disimpan ke dalam variabel anggota v besar seperti itu. V besarnya ini ya variabelnya. Ada 6 ini seperti itu. Nah, kemudian ada adj ini tadi, atau sama dengan new linked list ini ya, untuk membuat array dengan ukuran v kecil yang nantinya akan diisi dengan linked list untuk setiap simpul seperti itu. Nah, untuk for inti sama dengan 0, ini i lebih kecil dari v plus i, ini untuk melakukan iterasi dari 0 hingga v1, dan setiap indeks diinisialisasi menjadi new linked list seperti itu ya. Dan indeks diinisiasi jadi new linked list ini. Nah, ini memastikan setiap simpul memiliki daftar tetangga yang siap digunakan seperti itu. Nah, pertama program ini itu mengimpor 2 paket penting, yaitu Java IO dan Java Util, karena nanti kita akan menggunakan struktur data linked list ya. Kemudian kita membuat kelas bernama graph yang merepresentasikan sebuah struktur graph ya. Di dalamnya ada 3 variabel utama ya, yakni v besar itu tadi yang saya sebutkan untuk menyimpan jumlah simpul, dan adj ya, untuk adj untuk menyimpan daftar keterangan antar simpul seperti itu. Nah, dan label sendiri sebagai nama atau identitas dari setiap simpul ya. Dan dari setiap simpul itu ada identitasnya, yaitu 10 sampai 70 ini itu identitasnya. Dan sedangkan konstruktor
graph INTV ya, digunakan untuk menginisialisasi semua itu, di mana setiap simpul disiapkan memiliki daftar tetangga dengan struktur linked list seperti itu. Jadi struktur dasar graph sudah terbentuk dari sini. Oke, lanjut ke coding selanjutnya ya, teman-teman bisa dilihat. Nah, untuk coding yang ini bisa dilihat void addh intv, intw. Nah, didefinisikan seperti ini ya. Ini metode ini ya berfungsi untuk menambahkan sisi edge atau edge addh ya. Edge itu sisi ya, antara dua simpul v dan w seperti itu. Karena ini adalah graph tak berarah ya, indirect graph. Jadi di project ini saya mau bikin yang graph tak berarah atau indirect graph. Maka ya simpul W ya ditambahkan ke daftar tetangga simpul V seperti itu. Nah, ini V ditambahkan ke W ditambahkan ke V, kemudian simpul V juga ditambahkan ke simpul W seperti itu. Selanjutnya karena graph tidak berarah ya, artinya hubungan antar simpul dua arah, maka kita menambahkan W ke daftar tetangga V dan V ke daftar W. Ini nantinya ya akan membentuk koneksi dua arah seperti itu. Oke, lanjut coding selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya bisa dilihat di sini kita sudah bisa dari sini ada DFS util ya. Ini sebenarnya fungsi recursive ya yang digunakan untuk melakukan pencarian DFS atau depth search seperti itu. Nah, sedangkan untuk parameter sendiri ya, parameter V ini, parameter V itu adalah simpul yang sedang dikunjungi. Sedang dikunjungi, kemudian visit ya, visit ini ya visit ya. Ini adalah array boolean untuk menandai simpul mana saja ya yang sudah dikunjungi seperti itu. Nah, ini sudah dikunjungi. Kemudian untuk target ya, untuk target adalah simpul ya yang ingin dicari. Kemudian untuk langkah-langkahnya sendiri ya, ini akan saya jelaskan ya. Berikutnya ini ada metode dfutil ya yang menjalankan algoritma pencarian diverse seperti itu secara rekursif. Nah, kita mulai dari simpul V, menandainya sebagai yang sudah dikunjungi ya, yang visit ini tadi. Kemudian mencetak labelnya ya, sistem outprint labels V ini ya, V. Nah, kemudian jika simpul tersebut adalah simpul target yang dicari ya, kita tampilkan bahwa node ditemukan dan mengembalikan menjadi true. Seperti itu. Kembalikan jadi true, return to true ini ya. Nah, jadi node ditemukan ditambah labels ya, kemudian kembali ke true seperti itu. Kalau belum ketemu, kita akan menelusuri semua tetangga dari simpul-simpul tersebut. Selama ada tetangga yang belum dikunjungi, kita terus lanjutkan DFS ya secara rekursif. Jika salah satu dari pencarian itu menemukan target, maka kita langsung keluar ya dari fungsi dengan true. Nah, ini kita jika ketemu maka akan diulang-ulangi lagi, tapi apabila sudah ketemu maka langsung keluar dari fungsi dengan true, return true ini ya. Nah, selanjutnya akan saya codingkan lagi. Oke, untuk selanjutnya ya, bisa dilihat di sini ada return false ya. Pada sini dijalankan ya jika semua tetangga simpul V telah diperiksa dan tidak ada yang mengarah ke simpul target seperti itu. Dengan mengembalikan false, kita memberitahu bahwa jalur dari simpul V tidak berhasil menemukan target. Ini apabila tidak menemukan ya. Nah, ada yang namanya return false seperti itu. Nah, dengan mengembalikan false, kita memberitahu bahwa jalur dari simpul V tidak berhasil. Oke, untuk coding selanjutnya ada void dfs int start int target. Ini bisa dilihat di sini ya. Untuk dfs dalam kurung ini int start int target. Ini metode public ya, metode public yang digunakan untuk memulai proses dfs dari simpul start ya menuju simpul target. Kemudian visited boolean visited ini adalah array boolean untuk menandai simpul mana saja yang sudah dikunjungi selama pencarian. Nah, kemudian metode ini ya mencetak
proses pencarian dan akan mencetak pesan khusus jika target tidak ditemukan. Nah, tidak ditemukan seperti itu. Kemudian jika sudah ditampilkan proses pencarian, misalnya dari simpul 10 ke simpul 70, jika target tidak ditemukan setelah DFS dijalankan, maka kita tampilkan pesan bahwa node tidak ditemukan. Label satu target plus tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, setelah ini kita akan mulai masuk ke ini ya, main utama ya, metode main utama ya. Oke, bisa dilihat di sini ya. Kita sudah mulai masuk ke main method utama dari coding ini ya. Jadi di sini public static void main string args grab g kecil new grab 7. Nah, ini adalah metode utama ya. Nanti grab g itu new grab 7 itu membuat objek graph dengan 7 simpul ya, sesuai dengan jumlah label dari 10 sampai dengan 70. Objek graph g ini ya dengan 7 simpul, jumlah ini ya sesuai dengan label yang kita siapkan sebelumnya ya, dari 10 sampai 70 itu tadi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada penjelasan teknis, ini ada ya G add edge ya 0,1 ya, bisa dilihat di sini ya. Ini potongan untuk membentuk struktur graph. Seperti itu ya. Berbentuk pohon ya. Simpul 0 ya. Label 10 terhubung ke simpul 1, 20 dan simpul ke simpul 1 ya, ke simpul 1 20 dan simpul 2 30. Seperti itu. Simpul 0 itu terhubung dengan label 10, kemudian simpul 0 atau 10 ya, itu terhubung ke simpul 1 yakni 20 ya, kemudian simpul 2 30 seperti itu. Nah, simpul 1 20 itu terhubung ke simpul 3 40 dan simpul 4 50. Seperti itu. Simpul 2 30 terhubung ke simpul 5 60 dan simpul 6 70. Nah, kemudian untuk membentuk struktur graph dengan memanggil add edge beberapa kali. Misalnya ya, G add edge 01 artinya itu ya pertama yaitu 10 terhubung dengan simpul kedua. Seperti itu. 10 ya. Simpul pertama 10 atau 0 terhubung dengan simpul kedua 20 atau 1. Nah, begitu juga dengan sambungan lainnya seperti itu. Dengan sambungan lainnya membentuk cabang dari masing-masing simpul. Nah, struktur ini membuat graf kita menyerupai bentuk pohon ya. Cocok untuk pencarian menggunakan DFS. Jadi berbentuk seperti pohon gitu. Ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa lihat lagi ya. Untuk ini sudah mendekati akhir, penjelasan akhir. Teman-teman bisa dilihat dulu. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi akan saya jelaskan itu yang sentuhan terakhir ya, penentuan tujuan tanpa input pengguna. Nah, ini sebenarnya ada yang bisa dengan input pengguna melalui terminal ya, tapi saya rasa agak kurang efektif apabila dilakukan di tugas kali ini karena nggak diminta juga seperti itu. Jadi saya akan membuat yang tanpa input pengguna. Biasanya kalau yang pakai input pengguna itu bisa di input melalui terminal, misalkan dari variabel 10 sampai dengan 70 kita cari 30, kita ketik di terminal maka akan keluar hasilnya sendiri seperti itu. Tapi karena ini tugas tidak diminta seperti itu, jadi saya bikin yang tanpa input ya. Tapi ini bisa dirubah ya. Dari 10 ke 70 itu tergantung teman-teman mau variabel yang mana. Nah, itu bisa dirubah di sini. String tujuan ya, string tujuan 50 ini. Nah, karena 10 sampai dengan 70 tadi ada di variabel, maka saya memilih untuk menginput angka 50 pada string tujuan. Saya ingin mencari variabel 50 seperti itu. Ya. Selanjutnya, program ini tuh tidak menggunakan input dari user ya. Seperti yang saya bilang tadi, atau melalui scanner itu tadi ya, mereka langsung melalui kode. Ya, ini kodenya 50 ini. Nah, ini bisa diubah sesuai kebutuhan, tidak harus memasukkan input dari keyboard ke terminal seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada penjelasan yang map ini ya, map array labels ya.
ini berfungsi untuk menyimpan representasi nama simpul dan representasi nama simpul dalam bentuk string seperti itu. Nah, ini simpul dalam bentuk string. Kita menggunakan hashmap ya. Hashmap ini untuk memetakan label seperti 50 ke indeks array misalnya. Nah, 50 sama dengan 4. 50 ke 4 ya. 50 ke V4 ya. 50 itu labelsnya 4, kemudian 10 itu labelsnya 0 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini memungkinkan untuk mencari label dengan mudah menggunakan indeks dari graph itu tadi seperti itu. Nah, jadi setiap labels itu atau 10 sampai dengan 70 itu terkait dengan indeksnya seperti itu. Di labelsnya 50 itu indeksnya 4 dan labelsnya 10 label 10 itu indeksnya 0 seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk pemanggilan DFS sendiri berdasarkan label ya. Untuk map sendiri ini dicek ya apakah label tujuan ada dalam map ya, map contents K ini tujuan ya. Jika iya ya maka program menjalankan GDFS ini ya, GDFS 0 map get tujuan ya. Artinya DFS dimulai dari simpul 0 simpul 10 ya, indeks 0 untuk mencari simpul tujuan seperti itu. Jika tidak valid ya akan dicetak pesan kesalahan, itu tidak valid nih ya. Nah, teman-teman, ini kita sudah sampai pada titik depth research, kita run ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Oke, kita coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim, continue. Apakah bisa? Ternyata masih error ya. Main Java lang error unresolved compilation problem strings cannot be resolved to a type. I cannot be resolved to a variable. I cannot be resolved to variable. Syntax error. Insert. Nah, to complete class body. Kita cari dulu. Oke teman-teman, kita menemukan tadi dari petunjuk ya, dari terminal error. Ini ditemukan nah ini ada hilang satu ya. Tutupnya nggak ada dan sudah saya temukan bahwasanya di sini juga kurang satu. Ya, kita edit. Oke, lanjut. Jadi kita menemukan beberapa kesalahannya. Nah, ini seperti biasanya ya bisa dilihat di sini banyak sekali hal-hal kecil ya, yang kecil tapi bikin error seperti itu. Bisa dilihat. Tadi kecil ya, kita ganti ke besar. Oke, selanjutnya untuk graph ini, untuk selanjutnya di sini juga ini nggak perlu ini ya, nggak perlu titik koma ya. Titik koma untuk selanjutnya. Nah, ketika sudah memasuki void DFS, ini kayaknya kehapus deh tadi. Nggak tahu juga ya, tapi ada coding yang kurang ya teman-teman. Oke, kita bisa koreksi lagi, kita tambahkan. Ini sebenarnya tadi sudah lengkap tapi hilang, kayaknya laptop saya deh. Itu ya teman-teman, kita tambahkan. Nah, teman-teman sudah saya koreksi ya. Nah, ini tadi sudah saya tambahkan yaitu DFSU till ini ya. Proses dari DFS dari label start ya untuk mencari ditambah labels atau target seperti itu. Nah, dari penjelasan ini sendiri tadi sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk visited sendiri sudah ya. Nah, tujuan dari method ini sendiri itu sebenarnya untuk memanggil ya, awal untuk memulai pencarian DFS seperti itu. Pertama kita siapkan array visit kan ini. Nah, ini array visit ini, array visit. Nah, kemudian untuk menandai simpul yang sudah dikunjungi, kita tampilkan proses pencarian seperti itu. Nah, ini proses pencarian proses DFS dari misalnya dari simpul 10 ke simpul 70 ya. Dari simpul proses DFS dari simpul sekian 10 katakanlah untuk mencari simpul ya 70 katakanlah ya. Jika target ditemukan maka akan tertulis
node plus labels target tadi 70 tidak ditemukan, seperti itu. Nah, hilang kayaknya tadi tuh. Makanya kok error ya. Oke, kita running lagi. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Nah, kita coba continue. Bismillah. Astagfirullah. Masih error lagi, teman-teman. Oke, kita koreksi lagi. Di sini harusnya ya tanda seru. Saya lupa, sebenarnya bukan I ya, tapi tanda seru. Seperti itu. Ini seharusnya pakai spasi, teman-teman. Ya, harus pakai spasi. Selanjutnya lagi, nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Oke, mungkin kita bisa running sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang terakhir, semoga bisa. Oke, berhasil teman-teman. Nah, jadi ini sudah berhasil untuk yang diverse search ya, bisa dilihat di sini hasilnya ya, dari 10 untuk mencari 50. Sudah ditemukan 50. Oke, itu tadi diverse search ya. Karena tugas kita dua, teman-teman, banyak sekali ya. Yang satu sudah selesai, nomor satu sudah selesai, kita lanjut tugas kedua. Oke. Kemarin sudah saya coba ya untuk ya langsung menjalankan ini uh, coding selanjutnya, tapi error teman-teman. Coding yang kedua itu nggak bisa keluar, jadi yang keluar ketika dirunning itu coding yang pertama, seperti itu. Nah, ini nggak tahu ya, tapi coba kita bikin aja langsung. Nah, new file, kita beri nama. Oke teman-teman, bisa dilihat dulu, akan saya codingkan ya. Nanti kalau sudah kiranya di beberapa yang saya codingkan akan saya jelaskan selanjutnya. Jadi teman-teman bisa lihat dulu supaya nggak lama-lama ya videonya, seperti itu. Oke, bisa dilihat di sini seperti tadi ya, import Java IO, import Java util ya, seperti yang awal tadi. Nah, saya jelaskan kembali ya, barangkali teman-teman lupa ya. Di awal program saya mengimpor dua paket utama, yaitu Java IO dan Java util. Paket Java IO itu biasanya digunakan untuk operasi input atau output, sedangkan Java util menyediakan berbagai struktur data penting yang saya butuhkan ya, seperti linked list dan hashmap. Nah, di sini saya butuh linked list sama hashmap ya. Nah, untuk potongan kedua ini ada class graph ya, class graph. Nah, class graph sendiri saya buat sebuah class bernama class graph ya. Ya, untuk menyimpan struktur data graph, variabel v ya digunakan untuk menyimpan jumlah simpul atau vertex, seperti itu. Untuk menyimpan koneksi antar vertex saya pakai array adj. ADC. Nah, ini array adj. Ya, yang setiap elemennya adalah linked list. Jadi ini sudah sesuai representasi adjacency list ya. ADC itu adjacency list. Saya juga pakai dua map ya, dua map ini untuk menerjemahkan antara label dan indeks simpul. Ini akan berguna kalau simpulnya tidak diberi label angka dari 0, misalnya A1 sampai A7 tadi. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya ini ada potongan kode konstruktor graph ya, konstruktor graph intv ya. Ini bisa dilihat konstruktor graph ini digunakan untuk mengatur awal struktur graph ya. Di sini saya menerima jumlah simpul, menerima sejumlah simpul ya. Jumlah simpul sebagai parameter, seperti itu. Lalu saya buat array dari linked list ya. Array ini, linked list ini ya. Sebanyak jumlah simpul tersebut v ya. V. Ini memungkinkan kita menyimpan daftar tetangga ya untuk setiap simpul. Saya juga inisialisasi dua peta untuk mencatat tabel ya, label untuk mencatat tabel simpul dan indeks internalnya, seperti itu. Dan saya pastikan setiap elemen ADC itu tidak kosong agar nanti bisa langsung kita tambahkan ke tetangganya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini untuk masuk ke potongan kode add node
label ya. Nah, untuk fungsi add not label sendiri ini saya buat untuk menyimpan hubungan antara label simpul ya. Label simpul not ya, simpul kan not ya. Misalnya A1 atau angka bertemu dengan indeks internal graph seperti itu. Ini penting agar kita bisa mengakses data simpul dengan fleksibel baik berdasarkan label maupun indeks array seperti itu. Nah, yang kelima ini potongan kode fungsi addh atau sisi ya. Dengan fungsi addh ini bisa menambahkan sisi atau koneksi antar simpul ya. Koneksi antar simpul karena simpulnya bisa dilabeli bebas. Kita ubah dulu label ke indeks ya. Lalu simpul kedua ditambahkan ke adjacency list simpul pertama. Jadi kalau ada koneksi dari A1 ke A2, maka itu disimpan dalam struktur internal graph. Seperti itu. Saya tambahin dulu ya start index belum. Nah, ini untuk yang fungsi BFF breadth search ya ini. Yang voice start label ini dan start index ya. Jadi untuk mengimplementasikan algoritma BFS sendiri, BFS atau pencarian lebar itu dimulai dari simpul awal. Lalu menelusuri semua tetangganya sebelum lanjut ke simpul yang lebih jauh ya. Saya siapkan array visited ya. Saya siapkan array visited untuk menandai simpul yang sudah dikunjungi ini ya. Dan antrian untuk menampung simpul ya yang akan diperiksa. Pertama-tama simpul awal ditandai sebagai sudah dikunjungi dan langsung dimasukkan ke antrian. Nah, untuk fungsi dari int star index sendiri ya dan GWW ya. GWW ada di star index ini untuk menandai simpul awal gitu. Untuk ya, simpul awal yang sudah dikunjungi dan dimasukkan ke antrian sebenarnya. Nah, untuk add star index label to index ini ya. Ini untuk mengubah label ke indeks internal seperti itu. Oke, untuk selanjutnya bisa disimak. Ya, untuk selanjutnya bisa dilihat di sini potongan kode 7 ya. Proses BFS lanjutan. Nah, bisa dilihat di sini di bagian ini saya mulai mencetak ya proses BFS ke layar. Proses BFS. Selama antrian masih ada isinya ya. Ada isinya saya ambil simpul pertama untuk diproses. Ya. Saya cetak label simpul tersebut. Lalu saya lihat semua tetangganya. Seperti itu. Nah, jika ada tetangga yang belum dikunjungi, maka saya tandai sudah dikunjungi dan masukkan ke antrian untuk diproses nanti. Dengan pendekatan ini, BFS menjelajah simpul yang paling dekat dulu ya. Baru kemudian menjauh setelah seluruh simpul selesai diproses, program menutup output dengan baris baru. Nah, jadi barisnya ya bisa dilihat di sini system out println ini proses PVS ini menampilkan proses PVS di konsol atau layar saya. Kemudian well GWW is empty. Selama masih ada simpul dalam antrian ya proses PVS tetap berlanjut seperti itu. Nah, int sqpoll ini berfungsi untuk mengambil dan menghapus elemen pertama dari antrian yaitu simpul yang sedang diproses. Nah, sistem out println ini index to label ini ya itu untuk mencetak label simpul yang sedang dikunjungi. Nah, yang sedang dikunjungi itu. Dan selanjutnya iterator integer ini membuat iterator untuk daftar tetangga simpul S ya simpul S ini. Simpul S kemudian while i has next ini iterasi ke setiap tetangga n ya. Ikan true ya. True kemudian GWADDN ini dimasukkan ke antrian agar diproses nanti ya. Setelah selesai sistem out println memberi baris baru di akhir output BFS seperti itu. Nah, ini selanjutnya coding selanjutnya. Sistem out println-nya ini ya. Belum saya masukkan tadi.
Nah, saya selesaikan sekalian tadi. Nah, ini setelah ini akan saya jelaskan semua ya. Mulai dari method mainnya ya. Ya, yang ada tulisan run debug, run main, debug main ini ya. Oke, selanjutnya ada main adalah entry point ya, seperti biasa. Main entry point-nya ini. Nah, graph GNU 7 seperti tadi ya, membuat graph dengan 7 simpul. Nah, ini bertujuan untuk menyiapkan struktur adjacency list dan mapping label yang sudah kita definisikan sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk potongan yang ke-9 ini INT labels ini ya, bisa dilihat 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ini array labels ya, labelsnya ini menyimpan label eksternal untuk tiap simpul. Seperti itu. Nah, untuk loop ini, for ini ya, loop ini untuk memanggil add not label. Not label i ya, add not label labels i ya. Untuk labels i ini ya, untuk menghubungkan setiap indeks i dengan label tertentu seperti itu. Nah, jadi walaupun secara internal simpulnya dari 0 sampai 6 ya, kita bisa referensikan sebagai 10, 20 dan seterusnya. Nah, ini membuat program lebih fleksibel dan mudah dibaca seperti itu. Nah, itulah karena kenapa saya menggunakan array label ini untuk memberikan identitas khusus pada setiap simpul. Yang simpulnya ini ya A1, A2 itu tadi ya. Jadi saya beri kan perintahnya juga disuruh merubah toh ya. Makanya saya rubah sendiri. Saya beri label seperti ini ya. Kemudian untuk potongan kode ini ya menambahkan sisi atau edge ya. Nah, ini saya tambahkan sisi antar simpul berdasarkan struktur graf yang saya inginkan. Itu. Karena saya pakai label ya, maka lebih jelas dilihat bahwa node 10 ya terhubung ke 20 dan 30 ya. Node 20 ya terhubung ke node 40 dan 50 dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk terakhir ini sistem outprint line BVS dengan node awal 30. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini kalau misalkan mau mencari label lain ya, itu bagaimana? Apakah harus dimasukkan ke terminal atau langsung diinput dari coding saja? Nah, karena saya ini tidak mendapati bahwasanya di soal diminta untuk melakukan coding screen seperti itu, maka saya membuat coding ini langsung ya memasukkan lewat codingnya untuk mencari labels yang Anda inginkan, yang kita inginkan seperti itu ya. Nah, rupanya dari mana? Dari sini, start label 30 ya. Nah, kalau misalkan kita minta ya 40 katakanlah. 40. Nah, ini nanti keluarnya bakal beda seperti itu. Jadi 10, 20, 30 sampai 70 itu bakal beda-beda hasilnya. Itu. Nah, merubahnya itu dari sini. Seperti yang DFS tadi, teman-teman kan bisa lihat yang awalnya 50 itu bisa dirubah jadi 30 juga itu ya, string tujuan tadi. Nah, itu bisa dirubah di situ kalau DFS ya. Nah, kalau yang di BFS ini di GBFS ini start label bisa dirubah seperti itu. Oke, kita running ya, semoga nggak nyampur. Kalau misalkan nyampur ini nanti sama yang Developers Search Java dan outputnya keluar hasilnya Developers Java, maka kita mau nggak mau harus menghapus Developers Java search dulu seperti itu. Jadi teman-teman ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba continue. Oh, bisa dilihat di sini teman-teman ya, proses DFS dari 10. DFS ini berarti nyampur. Nah, kita harus apa? Ini nggak tahu ya, karena laptop saya atau apa, tapi yang pasti ini nyampur. Makanya dari kemarin sudah saya coba kan ya. Mau nggak mau kita harus hapus yang dev versus Java ini. Kita hapus, delete, move to recycle bin. Oke, kita ulang buat lihat hasilnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita continue. Nah, ini masih error ya teman-teman. Oke, kita cari mana yang salah lagi. Ini sudah kita temui, teman-teman. Ini sebenarnya minta L besar ya. Bentar. Nah, sudah minta L besar. Kemudian yang selanjutnya ini ada juga kesalahan int start index ya.
Ini otomatis dibenarkan ya. Ini kan sudah saya ganti labelnya besar. Nah, di sini berubah juga. Jadi tadi itu sebenarnya di sini salah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk iterator integer. Nah, ini typo. Harusnya nggak perlu U ya, nggak perlu U. Nah, kemudian untuk ini well I has next ya. Ini juga sebenarnya tadi IU juga gitu loh. Nah, ini nggak usah ya, ya udah otomatis dibenarkan seperti itu. I sama dengan ADC. Nah, well-nya ini juga I. Nah, banyak I hashtag ini. Kemudian selanjutnya untuk yang selanjutnya ini saya salah input start labelnya ya. Seharusnya di start labelnya kalau 40 maka yang BFS di sini juga 40. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, kita bisa running ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Iya. Sudah bisa. Sudah bisa, teman-teman. Oke, ini hasilnya. Nah, untuk penjelasan outputnya sendiri itu tidak ada sisi ya keluar dari node 40 graf ya bersifat terarah one way. Tidak ada node lain yang bisa dikunjungi dari 40 seperti itu. Antrian atau gateway hanya berisi node 40 pada awalnya dan langsung kosong setelah diproses seperti itu. Kalau misalkan kita ganti ya, katakanlah dari kita ganti jadi 10 gitu ya. Hasilnya juga beda, teman-teman. 10 ya. 10. Nah, seperti itu. Kita running. Nah, jadi kan beda kan? Kenapa seperti ini? Karena ya PFS itu menelusuri simpul-simpul yang dihubungkan langsung berarah gitu loh. Dari simpul awal secara lebar dulu, level per level seperti itu. Nah, yang 10 kan dari level yang paling kecil otomatis apabila di running ya, maka dia akan menampilkan output dari 10 sampai dengan 70 seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu saja video hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak karena sudah menemani saya mengerjakan tugas kali ini. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya ya, karena saya juga masih belajar. Mohon dimaklumi dan selamat berpuasa ya, puasa Arafah ya. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan hari raya Idul Adha ya. Oke, selamat merayakan hari raya Idul Adha. Sampai jumpa lagi di waktu dan tempat yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.